Shalom seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi kita sekalian. Oleh sebab itu mari kita mengambil waktu sejenak mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Baik, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 300 Naungan Jiwaku. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Ajaib Tuhanku Yesus Juru Selamat, besar kasih-Nya padaku. Naungan jiwaku yang kokoh kuat, tempat yang tentram dan teduh. Kasih Tuhanku menaungi aku, hidupku aman dan tentram. Kasih Tuhanku melindungi aku, di dalamnya ku tak bimbang, di dalamnya ku tak bimbang. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini Bapa, buat kasih dan rahmat-Mu bagi kami sekalian. Dan teristimewa pada saat ini, kami mempersiapkan diri kami untuk merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami saat ini, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, jemaat-Mu yang mendengarkannya, supaya kami sama-sama mampu memahami firman-Mu ini untuk kami jadikan sebagai suluh dan terang dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 4. Kejadian pasal 12 ayat 4, firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Jadi inilah firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama, dan melalui pembacaan firman Tuhan mari kita merenungkannya di bawah satu tema, yaitu melangkah dengan iman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu masalah yang biasanya dijumpai di dalam kehidupan kita adalah salah langkah, yang berakibat membuat kita tidak mencapai apa yang menjadi tujuan hidup yang sudah ditetapkan Allah bagi kita, atau kita tidak menemukan tujuan hidup kita yang sebenarnya. Nah, dalam pembacaan kita di sini mengajari kita bahwa Abraham adalah contoh yang tepat bagi kita bagaimana melangkah dengan benar, atau bagaimana melangkah dengan tepat sehingga kita sampai kepada tujuan hidup yang sudah digariskan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita ini, yaitu hidup yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan hidup pun juga diberkati oleh Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Abraham? Di sini sangat jelas firman Tuhan berkata bahwa yang dilakukan oleh Abraham sehingga tidak salah langkah di dalam hidupnya adalah melangkah dengan iman. Dan inilah yang perlu diperhatikan, atau inilah
yang perlu dipahami di dalam diri kita ini, bahwa setiap langkah hidup kita, jika kita tidak melangkah dengan iman, maka itu adalah langkah yang salah. Tetapi ketika kita selalu melangkah di dalam iman, maka itulah langkah yang tepat di dalam kehidupan kita ini. Maka yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, bagaimana caranya melangkah dengan iman? Yang pertama adalah kita harus fokus kepada bimbingan Tuhan di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara, memulai sesuatu hal butuh kemauan dan butuh bimbingan yang tepat di dalam diri kita. Karena tidak ada sesuatu hal yang bisa kita buat kalau tidak ada kemauan. Dan tidak ada sesuatu hal yang baik yang bisa kita lakukan, apalagi benar, kalau kita salah memiliki bimbingan di dalam diri kita. Nah, itulah sebabnya firman Tuhan mengajari kita saat ini bahwa supaya kita tidak salah langkah, atau supaya kita melangkah dengan iman di dalam diri kita ini, maka firman Tuhan mengajari kita bahwa kita harus fokus kepada bimbingan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Nah, sekira inilah yang dilakukan oleh Abraham di dalam hidupnya, sehingga pada waktu Tuhan memanggil dia, pada waktu Tuhan menjanjikan sebuah tanah perjanjian kepadanya, sekalipun bayangan tentang tanah perjanjian itu sama sekali belum ada diketahui oleh Abraham pada waktu itu. Abraham tidak tahu bagaimanakah tanah perjanjian itu, apakah menjanjikan, apakah menghasilkan, atau apakah membuat hidupnya lebih sejahtera dibandingkan dengan tanah yang akan ditinggalkan, tanah leluhurnya yang akan ditinggalkannya pada waktu itu. Namun disinilah kita melihat Abraham, bahwa karena dia fokus kepada bimbingan Tuhan di dalam hidupnya, dia fokus kepada firman Tuhan yang telah disampaikan kepadanya, sehingga dia melangkah dengan iman dan sampai kepada tujuannya, yaitu memasuki tanah perjanjian. Dan disitulah dikatakan bahwa Abraham memulai sebuah kehidupan yang baru, kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan yang menikmati janji-janji berkat Tuhan. Dan oleh janji seperti itulah maka kita ada sampai sekarang ini, bahwa kita beriman, kita menikmati segala kemurahan Tuhan adalah berkat janji Allah kepada Abraham yang telah diimani di dalam kehidupannya. Dan yang menjadi pun tanggung jawab kita saat ini, bahwa janji yang telah disampaikan kepada Abraham dan Abraham telah berhasil mengimaninya, maka janji pun yang sama datang kepada kita saat ini. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah kita harus pun juga mengimaninya di dalam diri kita, supaya apa yang menjadi janji Tuhan bagi kita dapat terwujud seperti Abraham menikmati segala janji Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara, inilah yang dimaksud dengan melangkah dengan iman. Bahwa apabila kita terus fokus kepada bimbingan Tuhan, apabila kita terus fokus kepada ajaran-ajaran firman Tuhan, apabila kita terus fokus kepada apa yang difirmankan Tuhan kepada diri kita ini, maka itulah yang disebut melangkah dengan iman di dalam kehidupan. Sebab kita tahu bahwa melangkah dengan iman, maka disitulah kita menikmati apa yang menjadi janji-janji berkat Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dan yang terakhir, bagaimanakah caranya melangkah dengan iman? Yang kedua ialah jangan pedulikan masalahmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita yang namanya zona kenyamanan. Tidak ada namanya zona kenyamanan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi hidup ini, dalam menjalani hidup kita di dunia ini, pasti ada saja rintangan-rintangan yang akan kita temui di dalam kehidupan kita ini. Namun saudara, ketika kita sedang menghadapi rintangan,
ketika kita sedang diperhadapkan kepada masalah di dalam diri kita ini, ketika ada tantangan-tantangan yang harus kita temui dalam menjalani hidup kita di dunia ini, sadari bahwa hal itu tidak bermaksud untuk menghalangi berkat Tuhan. Hal itu tidak bermaksud untuk menghambat janji Tuhan terwujud di dalam kehidupan kita ini. Tetapi kebenaran firman Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Abraham di dalam hidupnya. Saudara-saudara ingat bahwa sebelum Abraham melangkah dari Haran, meninggalkan kenyamanannya di sana pada waktu itu, dan untuk sampai kepada tanah perjanjian, banyak tantangan, banyak masalah, banyak rintangan yang harus dihadapi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Abraham sehingga menikmati tanah perjanjian ialah dia tidak mempedulikan rintangannya, dia tidak mempedulikan tantangan yang dihadapi, melainkan fokus kepada bimbingan Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Kalau kita hidup seperti itu, jelas firman Tuhan berkata bahwa Allah memang mengizinkan rintangan, Allah memang mengizinkan tantangan yang harus kita lalui di dalam diri kita. Tetapi ingat bahwa rintangan, tantangan seperti itu hanyalah sebuah proses di dalam diri kita ini. Proses apakah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Memproses diri kita supaya diri kita lebih matang, lebih dewasa untuk siap menikmati segala janji, segala berkat Tuhan di dalam diri kita ini. Supaya ketika kita diurapi, supaya ketika kita diberkati oleh Tuhan di dalam diri kita, kita tidak lupa Tuhan di dalam diri kita ini. Maka itulah sebabnya kadang sebelum kita menikmati segala janji dan berkat Tuhan di dalam diri kita ini, kadang memang ada tantangan yang kita hadapi. Kadang biasanya ada rintangan-rintangan dulu yang harus kita hadapi di dalam diri kita ini. Tetapi saudara ingat firman Tuhan saat ini berkata bahwa semuanya itu tidak akan menghalangi, semuanya itu tidak akan menghambat berkat Tuhan. Tetapi semuanya itu diizinkan Tuhan terjadi di dalam diri kita ini, karena Tuhan hanya ingin memproses kita, yaitu Tuhan hanya mempersiapkan diri kita supaya kita siap menerima berkat-berkat Tuhan di dalam diri kita ini, supaya ketika kita menerima berkat Tuhan, kita tidak lupa Tuhan di dalam diri kita. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah belajar melangkah dalam iman. Sebab hanya dengan demikian, disitulah kita menemukan bagaimana Allah melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib di dalam diri kita. Demikianlah firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan marilah kita sama-sama mengakhiri renungan kita pada malam hari ini dengan doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Betapa hati kami bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini Bapa. Ada waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk mencari perkara-perkara yang kekal, mendekatkan diri kami kepadamu Tuhan, sebab kami tahu bahwa inilah waktu yang sangat berharga bagi kehidupan kami ini. Dan kami bersyukur kebenaran firman-Mu mengajari kami untuk terus melangkah dengan iman di dalam diri kami ini. Sebab hanya dengan melangkah dengan iman, maka kami mampu hidup untuk menyenangkan Tuhan di dalam diri kami ini. Bahkannya Tuhan, kami senantiasa mempersiapkan diri kami untuk siap menikmati segala janji-janji dan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Ya Roh Kudus, saja terus kami dalam menjalani kehidupan kami ini untuk selalu melangkah dengan iman, sehingga kami tidak akan pernah mundur sekalipun, melainkan terus maju melangkah bersama dengan Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami datang berdoa, mendoakan seluruh jemaat-Mu saat ini. Tuhan tuntun, Tuhan lindungi, Tuhan pelarakan dalam menjalani kehidupan mereka. Dalam pekerjaan, Tuhan tolong sehingga mampu bekerja dengan baik. Dalam usahanya, Tuhan Engkau memberkati. Dalam kesibukan-kesibukan mereka,
Tuhan sertai sehingga melalui semuanya itu berkat-Mu Tuhan sungguh dinikmati di dalam kehidupan. Ya Bapa di dalam surga, kuatkan terus iman percaya mereka, sehingga mereka terus hidup memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Mereka senantiasa mampu mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab hanya dengan demikianlah maka hidup yang Tuhan anugerahkan benar-benar difungsikan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mendoakan jemaat-Mu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami mendoakan jemaat-Mu dalam berbagai rencana hidup, Tuhan memberkati. Kami mendoakan bagi anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan, Tuhan selalu yang membuatnya berhasil, sehingga memperoleh keberhasilan dan prestasi yang sungguh membanggakan di dalam hidup mereka masing-masing. Begitupun juga ya Bapa, kami terus datang berdoa kepadamu saat ini, memberkati kehidupan seluruh jemaat-Mu dalam kehidupan, dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai kegiatan-kegiatan, supaya mereka selalu menjadi umat-umat yang diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, kami terus berdoa untuk situasi dan keadaan di tengah bangsa negara kami ini. Kerinduan kami Tuhan pulihkan sehingga ke depan ini bangsa negara kami terbebas dari pandemi, supaya ke depan ini kami akan lebih leluasa lagi dalam beraktivitas, dalam hidup memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.